Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Jadi hari ini masuk pertemuan ke-6 tentang program bilangan bulat. Jadi saya bagi dua pertemuan. Jadi pertemuan sekarang, pertemuan 6 dan 7, itu tentang program bilangan bulat ya. Jadi ada 3 metode, makanya saya bagi dua pertemuan. Karena lumayan panjang juga untuk penjelasannya. Seperti pertemuan 6 ini, ya ada 70-an slide ya. Jadi kalian bisa, ya tapi isinya adalah contoh-contoh soal yang bisa dibaca sendiri. Mungkin saya nggak sampai semuanya yang membahas contohnya soal gitu. Jadi mungkin langsung saja ya, untuk program bilangan bulat itu seperti apa. Oke. Jadi program bilangan bulat ini sebagai perluasan linear ya. Jadi maksudnya itu, jadi kalau yang sebelumnya itu sudah kita pelajari tentang program linear, itu ada metode grafik dan metode simplex, dan hasilnya kan kadang-kadang nggak berupa bilangan bulat ya, kadang bisa pecahan dan ya bisa saja bilangan bulat ya. Nah untuk kasus tertentu, nah, ada yang mewajibkan kalau keluarannya itu jadi nilai X1, X2 atau variabel kepuasannya itu ya berupa bilangan bulat ya. Nah, jadi kira-kira kalau program linear yang sudah kita kerjakan sebelumnya itu tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan, misalnya di sini hasil yang diinginkan adalah berupa bilangan bulat, nanti bisa kita menggunakan beberapa metode ya ada di dalam program bilangan bulat. Dari di materi ini pertemuannya ada dua, saya bahas dua metode ya. Di sisanya satu metode minggu depan. Misalnya di sini ada contoh ya, jadi ada contoh pasti mati adalah perusahaan obat nyamuk yang memproduksi dua macam obat pembunuh nyamuk cair ya, yaitu jenis super dan jenis biasa. Nah, ini di sini dijelaskan keuntungan dan kendalanya dan bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Jadi saya nggak bahas lagi untuk membuat model matematisnya yang nanti bisa dipelajari di pertemuan pertama ya, pertemuan pertama dan kedua ya. Jadi langsung aja nanti kita lihat model matematisnya ya, fungsi tujuan dan fungsi kendalanya yang kita buat yang terbentuk dari soal cerita ini. Di sini diperintahkan ya, untuk mencari berapa sih nilai jumlah obat yang harus dibuat ya agar keuntungannya maksimum. Jadi kalau logikanya ya, kalau ini kan cairan pembunuh nyamuk ya, jadi ada cairan jenis super dan jenis biasa. Ya logikanya kan ini satuannya liter ya, satuannya liter. Jadi kalau kita menggunakan logika untuk hasilnya dia mau berupa bilangan bulat atau pecahan itu ya nggak masalah ya. Itu jadi misalnya ya pecahan gitu atau desimal ya harus memproduksi 8,3 liter. Nah, itu kan nggak masalah. Nggak mesti harus 8 liter pas gitu ya. Nah untuk kasus yang ini ya. Jadi model matematisnya seperti ini. Jadi terdapat fungsi tujuan X1 tambah 2X2. Kendalanya ada dua ya. Karena dia butuh bahan A dan bahan B saja sebagai kendala. Kemudian kalau kita menyelesaikan dengan bersama metode grafik ya. Nah, hasilnya seperti ini, daerah visible-nya kita dapat titik, ada 4 titik ya, ada O, D, E, A. Ya, kalau kita cari nilai yang optimal itu ya dengan menggunakan fungsi tujuan, yaitu kita dapat dari hasil substitusi ya antara kendala 1 dan kendala 2.
sehingga dapat titik T-nya yang X1-nya 81/3, yang X2-nya 8/3 juga. Ya, kemudian setelah itu kan kita masukkan ya di fungsi tujuan, kita hitung titik-titiknya. Kira-kira karena soalnya maksimum ya cari yang paling besar kan gitu ya. Ini didapatkan kalau yang paling maksimum itu adalah titik E ya, sebesar 58/3 ya keuntungannya. Nah ini kan kalau kita kembali ke soal kan berarti X1 itu kan jenis cairan ya, jenis cairan super ya, super. Dan cairan biasa itu ya sama-sama 8/3 ya. Nah ini kan 8/3 liter, jadi satuannya liter. Jadi nggak masalah kalau dia nggak merupakan bilangan bulat. Nah ini jadi maksnya ini. Kemudian kalau ini contohnya sama, cuma dibuat kasus yang berbeda. Kalau tadi kan cairan ya, cairan pembunuh nyamuk. Ini tukang jahit membuat baju dan rok ya. Kalau tadi kan jenis supernya jadi baju, roknya ya kita anggap seperti jenis standar ya. Untuk soal ceritanya mirip, keuntungannya sama 5.000 dan 2.000. Kendalanya, bahan-bahannya sama ya. Nah, karena sama, otomatis fungsi tujuan dan kendalanya pasti sama ya. Pasti sama. Hasilnya juga sama. Nah, ini fungsi tujuan dan kendalanya sama seperti sebelumnya. Yang contoh cairan pembunuh nyamuk. Nah, hasilnya pasti juga sama ya. Jadi sebesar 8/3 dan 8/5. Nah, kembali ke kasus. Tadi kan kalau yang pertama kan cairan pembunuh nyamuk. Kalau yang kedua ini tukang jahit membuat baju dan rok. Nah, ini baju yang harus dibuat supaya keuntungannya maksimal itu ya sebesar 8/3. Nah, ini kan nggak masuk logika ya. 8/3 karena bukan bilangan bulat. Nah, sepertiga. Buat baju sepertiga. Nah, sepertiganya mana gitu ya. Apakah ah, ah, dari leher sampai ini sampai dada aja sepertiga gitu. Nggak mungkin baju seperti itu. Dan jadi kan ya rok juga, ini rok minimalis itu jadi. Oke, jadi disesuaikan dengan kasusnya ya. Ada yang membolehkan hasilnya tidak bukan bilangan bulat ya. Ada juga yang mewajibkan harus bilangan bulat. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian tadi hasil tadi 8/3. Kalau kita tanpa menggunakan metode apa? Ya, metode yang ada di riset operasional ya, yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita tebak-tebak aja nih gitu ya. Misalnya tadi kan 8/3, oh saya mau bulatkan 8 dan 8 gitu. Kemudian saya coba nih bajunya 8, celak roknya 9. Coba lagi 9-nya baju, roknya ada 8. Kemudian bajunya ada 9, roknya ada 9. Nah, kalau kita coba-coba seperti ini kan ada kemungkinan kan bahan bakunya bisa saja berlebih gitu ya, banyak sisanya, atau bisa juga kekurangan gitu ya. Jadi kan tadi perhitungan 8/3 dan 8/3 ini bahan A dan bahan B yang digunakan untuk membuat baju dan rok itu habis ya tanpa ada sisa. Nah, sedangkan kalau kita buat 9, 9, 9, 9 baju dan 9 rok, ya, otomatis kan tadi 8/3 aja sudah habis bahannya ya. Apalagi kalau kita buat tambahkan supaya 9, otomatis kan harus ada bahan yang mesti ditambahkan. Sedangkan tadi sudah dibatasi di soal cerita kalau eh, nah ini untuk tiap minggu ya hanya mampu menyediakan 100 meter bahan A. Ya, jangan sampai kita menambah lebih dari 100 ya karena kemampuannya ya sudah bahan A ini yang didapat 100 meter aja dalam seminggu ya. Dan bahan B-nya 50. Kalau lebih ya
nanti ya nggak bisa diselesaikan gitu permasalahannya. Ya. Ya. Kemudian jadi solusinya ya kita supaya nggak menebak-nebak seperti ini ya kita nanti menggunakan metode yang ada di program bilangan bulat. Jadi sekali mengerjakan nanti ya ya mengikuti alurnya ya alur pengerjaannya nanti langsung ketemu hasilnya tanpa kita menebak-nebak secara tidak pasti ya. Karena kalau kita tebak kadang-kadang tebakan kita ketemu nih bilangan bulat tapi belum tentu sudah optimal ya. Mungkin ada nilai yang lebih baik lagi dari tebakan kita sebelumnya. Tuh. Nah, kemudian kalau kita lihat bentuk bilangan bulat itu ya mirip sama program linear ya yang kita sudah pelajari. Jadi ada fungsi tujuan, ini bentuknya sama ya, C1 X1 sama C2 X2 sama. Kendalanya juga sama bentuknya. Hanya saja di kendala terakhir ini, nah biasanya kan kita tulis X1, X2 sampai Xn lebih besar sama dengan nol tanpa ada kata bulat. Nah, kalau di sini ada kata bulat berarti diwajibkan X1, X2 sampai Xn itu bilangan bulat. Itu saja sih tambahan. Kalau yang lain saya rasa sama. Ya. Nah, kemudian di program bilangan bulat ini salah satu metodenya yang lebih dulu kita pelajari ini adalah metode cabang batas ya. Jadi metode cabang batas ini ya seperti kita menggambar pohon ya dari akar nanti dicabang-cabangkan gitu ya. Jadi nanti banyak cabang yang terbentuk. Cabang salah satu cabang titik cabang atau simpul dari cabang itu yang akan menjadi nanti titik hasil optimalnya gitu ya. Di sini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah selesaikan modal program bilangan bulat dengan program linear, bisa grafik atau simplex. Nah itu. Jadi sebelum kita menggunakan metode metode ini cabang batas di program bilangan bulat, ya kita tetap seperti biasa mau menggunakan bisa menggunakan kita kerjakan dulu ya menggunakan metode grafik atau simplex ya. Jadi tergantung kasusnya ya jumlah variabelnya ya disesuaikan. Nah, kalau masih bisa grafik ya grafik saja daripada simplex ya. Karena simplex kan butuh perhitungan juga yang teliti juga gitu ya. Kemudian abaikan syarat semua variabel penyusunnya bilangan bulat ya. Jadi kita terima saja nih hasil dari langkah satu ini. Kalau dia hasilnya bukan bilangan bulat, ya terima saja dulu ya di langkah satu. Kemudian langkah dua ya. Jika penyelesaian langkah satu merupakan bilangan bulat, maka penyelesaian tersebut merupakan penyelesaian program bilangan bulat. Jadi kalau hasil dari langkah satunya bilangan bulat, nah kan kita mencari bilangan bulat, ya udah stop sampai di situ langkahnya. Jadi kita nggak perlu menggunakan metode cabang batas karena hasil yang kita sudah dapat kan sudah bilangan bulat. Tapi kalau belum, gitu ya, kalau sebaliknya belum, jadi kita lanjut ke langkah ketiga gitu ya. Jadi yang ketiga ini adalah ubah soal semula dengan menambahkan kendala atau variabel baru sesuai dengan algoritma cabang batas. Jadi di metode cabang batas ini kita menambahkan setiap cabang itu satu kendala gitu ya. Jadi nanti ditambahkan dari soal ceritanya yang kita kerjakan di langkah satu ini. Misalnya di langkah satu ini kendalanya ada dua. Nanti pada saat kita mencabangkan pertama kali, nah yang sebelumnya kan dua kendala. Nah cabang yang pertama itu akan menjadi tiga kendala. Nanti cabang berikutnya empat kendala, lima kendala gitu ya. Jadi tambah satu-satu tiap cabang. Oke, lanjut. Nah, ya. Kemudian langkah keempat kembali ke langkah satu. Jadi setiap nanti ketemu cabang, kerjakan lagi dengan menggunakan program linear, bisa grafik atau simplex. Ya. Jadi berulang kali ya. Nah, ini karena berulang kali ya otomatis. Nah, kalian bisa bayangkan kita menggambar grafik atau simplex berulang kali.
tergantung simpul. Sedangkan kemarin kan kita hanya menggambar satu aja ya, satu grafik sudah ketemu hasilnya. Nah, tapi kalau di sini karena dia sifatnya iterasi berulang, maka bisa berulang kali kita buat grafik atau singkatnya sampai ketemu hasil yang bilangan bulat. Di sini kita lihat metode cabang batas, prinsip kerjanya adalah mencabangkan soal yang tidak memiliki penyelesaian bulat. Nah, itu jadi misalnya di kondisi awal ya, kondisi tadi langkah yang pertama ini kan kita dapat. Jadi nilai optimalnya berapa ya, titik X1 dan X2-nya. Nanti kita tinggal pilih. Nah, misalnya X1-nya yang tidak bulat, nah itu yang kita pilih ya. Yang kita akan cabangkan itu adalah X1-nya. Ini percabangan dilakukan terus hingga diperoleh penyelesaian bulat. Ya. Jadi berulang. Nah, di sini kita pisah dulu. Tadi ada cabang dan batas ya. Berarti ini. Kita bahas dulu cabang, nanti batasnya apa gitu ya. Jadi cabang dulu, cabangan. Pencabangan berarti memecah soal menjadi dua soal baru gitu ya. Masing-masing ditambahkan dengan kendala baru dan menyelesaikan keduanya. Jadi misalnya tadi X1-nya misalnya ada misalnya saya coret-coret dulu ya. Misalnya ada simpul gitu ya. Nah, nanti kita cabangkan. Dan cabangnya dua ya, dua seperti gambar pohon gitu ya, tri. Nah, maksimal dua nih di sini cabangnya aturan pembuatannya. Jadi nggak boleh tiga, nggak boleh empat. Jadi harus kiri dan kanan saja. Kemudian kita panahnya berarti yang dari atas itu dicabangkan menjadi dua ya. Misalnya ada kasus misalnya, ada nilai misalnya. Ini misal ya, misal, misal ya. Jadi titik optimal gitu ya. Nah, misalnya titik A, misalnya namanya ya. Nah, titik A namanya, S1-nya 1,25 ya. 1,25. Kita bisa pakai biar nggak sama koma ya. Pemisah antara X1 dan X2. Misalnya X2-nya bilangan bulat ya. Atau yang besar aja enam. Nah, jadi di sini kita lihat ya. Kita lihat ada yang makmur masuk. Nah, di sini kita lihat, jadi yang belum bilangan bulat itu adalah X1 ya. Jadi X1, misalnya, X1, ya, X1 belum bulat ya, belum bulat. Nah, kita lihat ini aturannya. Misalkan penyelesaian optimal program bilangan bulat itu memuat variabel XY yang tidak bulat. Nah, XY itu kita anggap ini X1 ya. X1. Ini saya tulis. Karena di sini tadi Y1 gitu ya. Lebih kecil dari XY, lebih kecil dari Y2. Y2. Nah, kalau kita anggap tadi XY-nya adalah X1, ya. X1, X1, ya. I1 dan I2 ini adalah bilangan bulat ya, yang berada di antara XY.
Ya, kalau X1-nya kan 1,25 ya. 1,25. Terus 1,25. Nah, 1,25 ini diapit oleh bilangan bulat apa saja gitu ya. Lebih kecil dan lebih besar dari 1,25. Diapit oleh angka 1 ya, bilangan bulat 1 dan bilangan bulat 2 ya. Jadi 1,25 itu di antara 1 dan 2. Nah, nanti karena ini kita bagi dua cabangnya, X1 dan X apa tetap X1 ya. Kita tambahkan kiri dan kanan gitu ya. Nanti kita tambahkan nama kendalanya ya sesuai dengan yang ingin dianu ya. Karena di sini adalah X1, jadi yang kiri itu lebih kecil sama dengan bilangan bulat I1-nya ya. Satu, satu, ya. Kemudian di atas kanan, jadi X1 tetap X1 ya. Satu lebih besar sama dengan 2 ya. Ini buat I2-nya. Jadi 1 dan ini seperti ini ya. Jadi, hmm. Ya, jadi gini aja sih. Nanti yang X1 lebih kecil sama dengan 1 dan X1 lebih besar sama dengan 2. Ini akan menambahkan kendala dari kendala sebelumnya. Kendala yang ada di simpul besar ini ya. Not, apa root ini. Ya, jadi tiap cabang itu akan menambahkan satu kendala. Seperti itu. Kendalanya enggak ya sederhana seperti ini saja gitu ya. Jadi berupa garis saja, apakah dia garis vertikal atau horizontal, nah tergantung X1 2 kan gitu ya. Kalau X1 kan berarti dia nanti garisnya ya vertikal gitu ya. Nanti tinggal ditentukan arsirannya di bawah atau di atas, atau di kiri atau di kanan seperti itu. Oke, lanjut ya penjelasannya. Nah, misalnya di sini sekarang pembatasan. Misalnya soal adalah memaksimumkan ya. Jadi pembatasan. Jadi di sini ada istilah batas atas dan batas bawah ya. Jadi kalau ini ada soal misalnya soal max ya. Kalau soal max maka istilahnya nanti adalah batas bawah ya. Kalau soal min nanti istilahnya adalah batas atas ya. Jadi nilai batas bawah dan batas atas ini itu ada di not-not ini ya, lingkaran ini. Itu yang nilai titiknya sudah bilangan bulat ya. Nah, bilangan batas atas. Nah, misalnya soalnya maksimum ya, batas bawah. Nanti kita sebut batas bawah. Jadi dijelaskan misalnya soal memaksimumkan. Cabangan harus dilakukan terus sehingga ditemukan penyelesaian bilangan bulat. Misalnya X bintang itu dengan fungsi tujuan adalah X bintang ya. Jadi fx ini berarti kan fungsi tujuannya ya. Di sini X bintang belum tentu merupakan penyelesaian optimal masalah mula-mula. Akan tetapi, apabila XA adalah penyelesaian lain, nah misalnya kita dapat nih di simpul yang lain tuh XA. Nah, sebelumnya kan sudah XB ya. XB. Nah, jadi XA ini bisa bulat atau tidak, dengan di mana fxa itu lebih kecil dari fx bintang ya. Nah, kalau nilainya lebih kecil, karena soalnya maksimumkan ya, harapannya kan ada yang lebih besar dari X bintang ya. Karena lebih kecil dari X bintang, fungsi tujuannya, maka pencabangan dari XA itu pasti tidak akan menghasilkan penyelesaian bilangan bulat yang optimal. Jadi kita tidak perlu lagi cabangkan not yang XA itu ya. Dimana, misalnya di not ini XA,
kita tidak perlu cabangkan lagi karena nilainya XA ini sudah lebih kecil daripada X bintang gitu ya. Jadi kalian mau cabangkan mau enggak, ya daripada capek-capek di sini sudah dijelaskan gitu ya. Jadi nggak perlu buang-buang waktu, jadi langsung aja eliminasi ya. Not tersebut nggak perlu kita cabangkan lagi karena hasilnya nggak bakalan bisa menyamai X bintang gitu. Seperti itu. Nah, itu teorinya. Kemudian kalau soalnya minimum kan, berarti ya sebaliknya gitu ya. Kalau ketemu tadi, kalau yang ini kan ketemu XA-nya lebih kecil. Nah, misalnya XA lebih kecil dari FX bintang ya. Kalau soalnya minimum, ya karena XA itu kan lebih kecil dari X bintang, maka ya cabangkan aja XA-nya. Karena fungsinya kan lebih, yang kita cari kan nilai yang lebih kecil ya, fungsi yang paling kecil fungsi tujuannya. Karena di sini kondisinya XA lebih kecil dari X bintang, misalnya soalnya minimum ya, maka disarankan XA itu tetap dicabangkan. Tahu mendapatkan nilai yang lebih kecil dari uh, XA berikutnya gitu ya, nilai berikutnya. Ya, ya. Kemudian kenapa dikasih nama batas atas dan batas bawah gitu ya? Ini kalau soalnya maksimum maksimum, ya itu kita misalnya maksimum ya kita cari nih not-notnya ketemu pertama itu, nah misalnya suatu titik ya suatu titik bilangan bulat itu ketemu, nanti kita otomatis kasih nama di not itu adalah batas bawah. Nanti kita coba cabangkan lagi, nanti dapat bilangan bulat dengan nilai z yang lebih kecil lagi. Nah, batas bawah yang sebelumnya kita beri nama di note yang sebelumnya itu kita ganti itu ya. Nanti ada batas bawah baru karena ketemu nilai z yang lebih kecil atau yang lebih besar lagi ya, soalnya. Nah, kemudian misalnya di sini ada dua kasus. Di sini ada dua kasus ya. Misalnya di sini kan contohnya X1-nya saja nih yang apa pecahan ya desimal, bukan bilangan bulat. Misalnya kalau di sini ketemu kasus X1 dan X2-nya bukan bilangan bulat, sama-sama bukan bilangan. Nah, mana dulu yang perlu dicabangkan, X1 atau X2 gitu ya. Nah, di sini aturannya yang perlu dicabangkan itu yang mendekati 0,5 ya, 0,5. Misalnya di sini kan ada misalnya X1-nya 1,25 gitu ya. Nah, di sini 2-nya 2,4 gitu ya. Nah, kira-kira mana yang perlu dicabangkan terlebih dahulu, X1 atau X2? Nah, yang ya, jadi kita lihat yang komanya saja ya. Kalau yang X1 kan 0,25, X2-nya 0,4. Mana yang mendekati 0,5? Ya, yang mendekati 0,5 itu kan X2 ya, karena jaraknya 0,4. Nah, beda dikit untuk sampai ke 0,5. Nah, jadi dia mendekati 0,5. Maka yang harus dicabangkan nanti ini di sini, di contoh sini satu. Nah, kalau seperti ini, nanti yang dicabangkan adalah X2-nya. Jadi X2-nya yang dicabangkan. Jadi kondisinya, nah ini karena 2,4, nah bilangan bulatnya 2,4 itu antara apa? Bilangan bulat 2 dan 3 ya. Nanti bisa ditulis, nah misalnya di sini X2-nya 2, ini X2-nya 3 ya. Seperti ini. Nah, itu akan menjadi kendala baru ya untuk setiap cabang. Oke, lanjut ke soal aja. Hapus dulu.
Nah, di sini ada contoh ya. Ini ada contoh. Ini fungsi tujuan dan kendala ya. Yang kita sudah selesaikan dengan metode grafik ya. Karena dua variabel ya, pakai grafik saja lebih mudah. Jadi ketemu titik O, D, E, dan A ya. Dan untuk nilai optimalnya itu ada di titik E ya, 2,25, 1,5 gitu ya. Jadi X1-nya 2,25 dan X2-nya 1,5. Nah, di sini kita harus bulatkan gitu karena sama-sama bukan bilangan bulat ya, X1 dan X2. Nah, yang harus dicabangkan itu tadi ya, yang mendekati 0,5. Nah, mana yang mendekati 0,5? X1 kan jaraknya 0,25 ya. X2 ini 0,5. Nah, yang mendekati 0,5 itu adalah X2 ya. Nanti yang akan kita cabangkan berikutnya itu, nah ini kita hitung Z-nya. Tinggal dimasukkan aja ya, 2,25 di sini 3 kali 3 tambah 4 kali 1,5 didapat 12,75. Jadi ini kita cabangkan. Nah, di sini X2 tuh ya. Karena tadi mendekati 0,5, jadi kita pilih X2. 1,5 itu ada di rentang bilangan bulat 1 dan 2 ya. Ini not yang kedua, 2 lebih besar sama dengan 2. Jadi kendala yang ada di not 1 kan yang ini ya, yang biru ini. Itu akan ditambahkan kendala dari setiap cabangnya. Bisa X2 lebih kecil sama dengan 1 untuk not 2 ya. Untuk not 3 nanti ditambahkan kendala X2 lebih besar sama dengan 2. Nah, seperti ini jadinya. Ya, jadi tambah kendala. Nah, seperti ini. Nanti kita gambar lagi grafiknya. Nah, seperti ini. Kita gambar grafiknya. Ya. Kita gambar grafiknya ini gambar yang arsiran untuk not 1 ya tadi ini sama. Nah, sekarang kita tambahkan ini kendala X2 lebih kecil sama dengan 1. X2 kan ada di sini ya. Titiknya di sumbu vertikal ya. 2 sama dengan 1. Ya, tarik garis lurus. Tinggal diuji arsirannya apakah di bawah atau di atas ya. Gampangannya pakai titik 0,0 ya. 0,0 berarti 0 lebih kecil sama dengan 1. Ya, maka arsirannya ada di bawah garis. Yang hijau ini. Selanjutnya, yang kita dapat nih daerah visible yang hijau ya. Nah, titik optimalnya itu karena dia berhubungan dengan X2, nanti X2-nya titiknya itu X1 berapa, koma X2. Nah, X2-nya harus 1 ya. Kalau yang di 3 ini X2-nya harus 2. 2-nya harus 1. Nah, kira-kira di sini ya, X2-nya harus 1. Nah, titik berapa ini di sini ya. Nah, itu kita hitung dengan ya substitusi ya. Antara kendala yang garis yang di atas dengan garis horizontal ini ya. 2 lebih sama dengan 1. Nah, didapatkan titik X1-nya adalah 2,5 dan X2-nya 1 ya. Sehingga kita tulis di sini 2,5, ini X2-nya tetap 1. Nanti dihitung Z-nya. Tadi kan soalnya maksimum kan ya. Sedangkan di not 1 kan ini kita lihat Z-nya lebih besar nih daripada not 2. Nanti kita coba sampai ketemu nilai. Ini kan lebih besar ya. Kalau not 1 lebih besar tapi nilai X1 dan X2-nya gitu ya. Nah, tetap masih tidak bisa diterima gitu. Ini kita coba yang not 3. Ini yang not 1 ya gambar. Kita tambahkan kendala X2 lebih besar sama dengan 2. X2 masih di sini ya, berarti di atas. Nah, akhirannya di mana? Di atas atau di bawah? Tinggal diuji tadi 0,0. Kalau 0,0 berarti 0 lebih besar dari 2. Salah ya. Ini kan 0,0 berarti arsirannya ada di atas garis. Gitu.
Karena titiknya titik-titik, koma, keduanya kan 2 ya, titik-titik, koma 2. Ya. Titik X1-nya berapa? Gitu. Didapatkan, nah kalau di sini kan titiknya 0,2 ya. Nah, bandingkan titik 0,2 dengan titik berapa di sini. Ini dapatkan 1,5. Kan pasti lebih besar nih nilainya 1,5,2 ini ya titik I dengan titik yang ini 0,2. Kemudian nah, di sini kita tulis ya 2. Jadi X2-nya ya disesuaikan ya. Cabangnya 2. Ini 1,5. 1. Z-nya 12,5. Nah, kemudian kan ini kan dapat nih 0,2 dan 3. Nah, kira-kira mana yang harus dicabangkan terlebih dahulu atau dicabangkan lagi gitu ya. 2 atau 3 gitu. Nah, jadi yang perlu kita tentukan itu adalah nilai Z-nya ya. Nah, mana Z yang paling besar? Nah, itu yang perlu kita cabangkan. Di sini Z3 lebih besar dari Z2. Maka kita cabangkan. Z3 lebih besar dari Z2. Oke, ya. Jadi langsung not 3 ya, not 3 nanti kita cabangkan. Not 3 ini kan titiknya 1,5 dan 2 ya. Nah, X1-nya yang belum bulat, X2-nya sudah. X1-nya yang kita cabangkan. 1,5 ada di antara bilangan bulat 1 dan 2. Nanti X1 lebih kecil sama dengan 1. Dan X1 lebih besar sama dengan 2. Jadi kita tulis kendalanya. Ya. Ditambahkan ini yang kendala baru yang hijau. Hijau. Itu. Sekarang kita kerjakan nih not 4 dan not 5. Ini gambarannya dari not 3 ya. Jadi jangan pakai not 1, tetap pakai not 3 yang sebelumnya. Ya, not. Ini kita tambahkan dari not 3 kan gambarannya yang grafik ini. Tambahkan X1 lebih kecil sama dengan 1. Satunya kan ada di sini ya. Jadi garisnya vertikal. Artirannya kiri atau kanan ya. Diuji lagi yang pakai 0,0 ya berarti ada di kiri ya. Artiran biru daerah visibelnya. Titiknya nanti adalah X1-nya harus 1 ya. Kalau yang not 5 X1-nya harus 2, 2, berapa ya. Not 4 1, berapa. Ya. Ini ditempatkan titiknya 1,7/3 yang optimal ya. Kalau yang di bawah sini kan 1,2 ya. Nah, tinggal dihitung aja Z-nya mana yang lebih optimal. Titik 1,2 atau 1,7/3. Nah, yang optimal kan 1,7/3 ya. Z-nya 12,33. Ini not 5. Kita tambahkan lagi X1 lebih besar sama dengan 2 ya. Yang satunya 2, nah ada di sini lah kira-kira. Ya. Arsirannya kanan atau kiri gitu ya. Ya, kita coba 0,0, 0 lebih besar dari 2. Salah, berarti di kanan garis. Kalau kanan garis kan dia nggak ketemu sama arsiran yang sebelumnya, yang mana hijau ya. Berarti bisa kita simpulkan kalau yang not 5 ini tidak visible ya, tidak visible. Karena dia tidak membentuk daerah visible. Jadi kita eliminasi, kita silang. Jadi 5 ini nggak usah kita cabangkan lagi, sudah kita eliminasi. Ya. Jadi sisa not 4 dan not 2 yang perlu kita cabangkan. Mana yang kita cabangkan lagi? Nah, tadi pilih Z-nya ya. Z-nya yang mana yang besar? Nah, di sini yang besar adalah not 4, Z-nya adalah 12,33. Oke. Not 4 langsung aja. Ini. Karena X2-nya yang bukan bilangan bulat ya. 7,7/3 ini kan sekitar 2 komaan ya. Nah, 2 komaan itu kan antara
di bilangan bulat 2 dan 3. Nanti cabangnya 1 X2 lebih kecil sama dengan 2. Yang satunya X2 lebih besar sama dengan 3. Oke. Kemudian tambahkan lagi kendala sebelumnya dari 0,4 ditambahkan X2 lebih kecil sama dengan 2. Ya. Nah, untuk 7, 0,7 sama juga kendala. Kita kerjakan lagi dengan grafik. Kalau kita lihat kan, nah, setiap iterasi gambar grafik. Apalagi nanti simplex ya. Bagaimana menurut dia simplex ya. Setiap not itu ya dikerjakan dengan simplex. Nah, ini didapatkan not 6 ini. Setelah kita tambahkan X2 lebih kecil sama dengan 2. Ya. Kita coba nih. Nah, garisnya kan yang ini ya. Kita coba uji ya titik 0,0. Arsirannya ini mana? Di bawah atau di atas? Ternyata arsirannya di bawah. Sedangkan yang sebelumnya di atas. Nah, ketemu biru dengan yang arsiran bawah kan pas di garis. Jadi daerah visible-nya berupa garis antara 0,2 dengan 1,2. Jadi yang lebih optimal itu 1,2 daripada 0,2. Maka kita pilih titik K 1,2, kiatnya 11,11. Karena sudah ketemu X1 dan X2-nya ini bilangan bulat. Tadi kan istilahnya ada, kalau soalnya maksimum itu ada istilah batas atas, batas bawah ya. Maka not 6 ini sebagai batas bawah. Ya. Sebagai batas bawah. Batas bawah. Kemudian selanjutnya kita kerjakan lagi nih not 7. Siapa tahu lebih bagus daripada not 6 kan. Gitu. Ini mendapatkan pas di garis ini ya. Arsirannya di atas. Nah, arsiran di atas dengan ketemu yang biru ini pas di titik 0,3 ya. Jadi titik daerah visible-nya berupa titik ya. Titik 0,3. Ini Z-nya lebih besar, ternyata dapat 12 daripada yang 0. Dan sudah bilangan bulat juga. Nah, karena dapat berikutnya bilangan bulat yang lebih baik gitu ya, maka batas bawah yang sebelumnya itu kita ganti ke 0,7 sebagai batas bawah baru. Jadi semakin nanti ketemu lagi yang lebih bagus, yang lebih maksimal lagi Z-nya, karena soalnya maksimal ya. Ketemu lagi yang lebih besar Z-nya, nanti ada batas bawah baru lagi. Oke. Ini kita rangkum, jadi ada sampai 7 ya. 7. Nah, kemudian kita lihat ya. Tadi kan aturan sebelumnya, kalau tadi yang ada XA dan X bintang itu ya. Jadi kalau kita cabangkan, ini kan soalnya maksimum ya. Di sini ada yang perlu dicabangkan 2 dan 6. Sedangkan kita sudah ketemu 7 ya. Nah, misalnya kita ingin cabangkan not 2 dan 6, apakah memungkinkan hasil Z-nya lebih besar dari 12? Ya. Nah, aturannya tadi sudah dijelaskan, jadi tidak perlu capek-capek. Kalau nilai notnya di bawah 12, ya di bawah yang 7 ini kan 11 dan 11,5. Nah, dia nggak bakalan melebihi atau mendapatkan nilai Z lebih dari 12. Nah, maka kita eliminasi not 2 dan not 6. Ya. Oke. Jadi, nah, kesimpulannya, ya karena 7 sudah dapat, ya nggak perlu kita cabangkan lagi ya di not 7. Gitu ya. Jadi kesimpulannya ada di 7. Jadi nilai X1 dan X2-nya adalah sebesar 3. Ya. Kemudian, jadi nilai akhirnya itu untuk mendapatkan nilai yang bulat 0,3 ya. Sebelumnya kan 2,25, X1-nya, X2-nya 1,5. Tapi kita inginkan bilangan bulat supaya keuntungannya besar juga. Nah, untuk X1-nya 0, X2-nya 3. Ya. Oke, selanjutnya ini nanti bisa dibaca kembali. Saya rasa sama ya. Bisa diikuti dari
contoh soal sebelumnya tadi. Kemudian tambah ini, nah ini ini satu soal nih, mau banyak slide nih, ya. Satu soal ini sampai 9 not ya. Nah, gitu. Kemudian ini contoh berikutnya ya sama juga ya. Tapi contoh yang ini minimumkan ya. Bisa dibandingkan kalau minimumkan itu nanti ada istilahnya batas atas ya. Nah, batas atas harapannya nanti ketemu lagi nilai yang fungsi tujuannya lebih kecil lagi ya. Batas atas baru dan seterusnya. Dan ya sampai di sini sampai 5 not. Kemudian lanjut ke metode yang kedua. Ini metode bidang potong ya. Di sini misalnya penyelesaian soal program bilangan bulat itu mula-mula tidak menghasilkan penyelesaian bulat. Nah, seperti di awal ya. Jadi sama-sama belum ketemu tuh hasil bilangan bulatnya. Di sini metode bidang potong ya mirip seperti sebelumnya yaitu menambahkan kendala baru ya. Berarti sejumlah kendala baru. Ya, seperti yang tadi ya metode cabang batas. Nah, ini ya titik-titik ini kalau dilihat dari gambar ini, nah ini kan titik-titik yang nilainya bulat ya. Kalau di sini kan 1,1, di sini 1,2. Jadi kandidatnya ada di titik-titik ini ya. Untuk tahu titik yang mana yang optimal, ya nah nanti kalau daerahnya besar ya, daerah visible yang besar, ya kan akan kesulitan. Kalau seperti ini kan mungkin kalau malas menggunakan metode program bilangan bulat ya kita hitung aja satu-satu nih titik-titiknya ya. Mana nih yang paling optimal gitu ya. Nanti kalau daerahnya besar gitu ya, daerah apa daerah visiblenya nanti 100, ada titik 100, X2-nya nanti ada 200. Nah, itu kan akan kesulitan ya. Karena sangat banyak titik yang terbentuk. Nggak mungkin kita hitung satu-satu. Di sini kita lihat, nah, di sini ada apa? Contoh aja nih bilangan bulat ya. Bilangan absolut gitu ya. Jadi kita bulatkan, kalau ketemu kurung kurawal seperti ini, 3,2 itu ya, kita berarti maksudnya kita harus mencari nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan A. Ya. Nah, kalau 3,2 berarti bilangan bulat terbesar gitu ya, yang kecil gitu maksudnya bilangan bulat yang lebih kecil dari A ini apa gitu ya. Nah, 3,2 ini kan yang lebih yang mendekati bilangan bulatnya adalah 3. 3. Kalau di dalamnya 2 berarti karena sama dengan A ya A juga gitu ya 2. Min 3,4 ya. Kita cari nilai yang lebih kecilnya ya, lebih kecil. Lebih kecil dari min 3,4. Min 4 yang lebih kecil kan daripada min 3,4. Gitu. Kemudian uh, ini alurnya ya. Kita langsung aja nih penjelasan ya, nanti bisa dilihat di video ya. Di sini metode cabang batas. Nah, kalau tadi ya metode cabang batas itu kita bisa mengerjakannya dengan metode grafik atau simplex ya. Tapi kalau menggunakan metode bidang potong, nah itu kita nggak bisa menggunakan metode grafik, tapi hanya bisa dikerjakan dengan metode simplex. Ya. Meskipun variabel di soal awalnya itu 2 variabel, ya, tetap harus menggunakan metode simplex. Nah, di situ bedanya ya metode. Karena nanti ada penambahan kendala. Nah, di mana penambahan kendala ini ya isi variabelnya itu bisa lebih dari 2, 3 gitu ya. Otomatis kan akan mempengaruhi nanti kalau batasan dari penggunaan metode grafik ya. Metode grafik kan ya paling maksimal kan 3 variabel bisa digunakan gitu ya. Nanti kalau soalnya sudah 2 variabel,
kendalanya tambah 2 variabel kan jadi 4 variabel gitu. Jadi akan susah kita menggambar grafiknya karena 4 variabel. Ya, jadi itu dasarnya ya. Makanya kita diwajibkan menggunakan metode simplex untuk metode bidang potong. Nah, di sini kita lihat contohnya ya, contohnya. Jadi ada Z ya dan apa fungsi kendala dan fungsi tujuan gitu ya. Di sini kita ubah ke karena harus menggunakan metode simplex ya, otomatis kan harus kita ubah ke standar simplex dulu ya sebelum masuk ke tabel simplex. Nah, di sini kita lihat nih, kalau tanda kan cocokkan aja ya, ruas kanannya sudah positif ya oke gitu ya. Sekarang pertidaksamaannya yang harus dijadikan sama dengan berarti nanti ada penambahan flag ya, X3 dan X4. Dan jangan lupa diperbarui juga Z-nya, ada penambahan X3 dan X4. Oke, selanjutnya baru kita masukkan ke metode simplex ya. Nah, ini nanti untuk perhitungannya saya nggak bahas ya, langsung aja kita lihat di iterasi terakhir yang sudah optimal. Ini iterasinya sampai 3, ini sudah optimal. Jadi nilai optimalnya X1-nya adalah 9/4 dan X2-nya adalah 6/4 ya. Nah, di sini kan kasusnya ya tadi bilangan bulat ya. Nah, ini karena sama-sama bukan bilangan bulat, X1 dan X2-nya ya maka kita harus kira-kira menentukan X1-nya bilangan bulatnya berapa dan X2-nya yang bulat berapa ya, supaya optimal. Ini soalnya maksimumkan ya. Oke, Oke, di sini saya hapus. Ya, di sini caranya. Cara yang pertama itu adalah kita membuat, jadi kita anggap ini yang hasil pengerjaan ini adalah, kalau tadi kan cabang percabangan ya, kita anggap, saya gambarkan notnya misalnya. Hmm, ini ya. Nah, jadi cabangnya nggak dua, hanya satu aja gitu ya. Satu aja. Ini misalnya not satu gitu ya. Kemudian ada not dua gitu ya. Kemudian ada not tiga. Gitu ya. Jadi kita anggap misalnya kasus yang ini nih, tabel simplex ini adalah di not satunya dulu ya. Jadi untuk ke not 2-nya nanti akan ada berupa kendala baru ya, kendala baru. Jadi ini misalnya panahnya misalnya, nah kasus ini adalah not 1 ya. Nah, sekarang kita tentukan kalau untuk X2-nya gitu ya, X2-nya seperti apa. Untuk kendala barunya ya, kendala barunya. Jadi kendala barunya kita bisa lihat dari ini ya, kita tentukan dari, jadi kita buat persamaan ya dari warna ini. Jadi kita buat persamaan dari ini, dari hasil iterasi yang optimal ini. Jadi untuk kendala 1 nanti baris 1, kendala 2 baris 2 gitu ya. Ini kendala baru. Ini ada kendala baru untuk not 2 ya misalnya ya. 2 yang di atas ini. Jadi kita gambar aja. Jadi ini kita baca seperti ini lurus. 1 ini punya siapa? X1 ya. 0 ini punya X2. 3/4 ini punya X3 gitu ya. Min seperempat punya X4. Jadi X1 jadi tambah 2-nya 0 ya. Nggak usah ditulis ya.
X3-nya 3/4. X3 ya, dikurangi 1/4 X4 ya, sama dengan BI-nya berapa? 9/4. 9/4. Nah, kendala yang kedua, yang baris kedua, berarti satunya 0 ya, nggak usah ditulis. Ini X2 ya, 2 kurang 2/4 3 gitu ya. Ini tambah 2/3, 2/4, 4 sama dengan 6/4. Nah, ini pakai sama dengan ya. Bukan pertidaksamaan. Untuk not barunya, untuk kendala baru, ya, untuk kendala baru berikutnya ya, pilih, karena di sini ada dua ya, X1 dan X2-nya sama-sama bukan bilangan bulat. Pilih X1 atau X2 yang lebih besar. Mana yang lebih besar? Nah, kalau kita bandingkan 9/4 dengan 6/4, nah, mana yang lebih besar gitu ya? Kalau 9/4 kan sekitar berapa? 2 komaan ya. Kalau 2 kan 8 ya, komaan. Kalau 6 ya sekitar 1 komaan. Nah, yang lebih besar itu yaitu X1 ya, dengan 9/4. Jadi kendala barunya dibentuk dari pecahan yang ada, pecahan itu yang 3/4, 1/4, 9/4, yang ada di kendala 1 ya. Jadi kita ambil pecahannya aja ya, ambil pecahan kendala 1 baru ya, yang di atas ini. Jadi 3/4 X3 ya, kurang 1/4 X4 sama dengan 9/4. Nah, sekarang ya yang negatif ini gimana supaya kita buat positif gitu ya. Positif. Misalnya di sini kan, nah ini angka berapa nih, titik-titik berapa, tambah berapa gitu ya. Nah, titik-titik berapa ditambah titik-titik berapa supaya hasilnya 3/4 ya. Supaya hasilnya 3/4. X3 kurang, kurang kita ya, jadikan tambah titik-titik berapa ditambah titik-titik berapa ya, supaya hasilnya adalah min 1/4 sama dengan 9. Ini berapa juga nih ya. Titik-titik berapa ditambah titik berapa supaya hasilnya 9/4. Nah, kalau kita isi itu ya, kira-kira kan 0 ditambah 3/4 ya, itu 3. Nah, kalau yang plus nggak masalah ya, tambahkan 0 saja ya. Karena kita menginginkan yang ada negatif yang diambil pecahan ini, itu kita hilangkan jadi positif ya. Nah, sekarang yang ini yang positif ini kan positif, yang kedua nih yang perlu perhatian supaya hasilnya min 1/4. Kira-kira berapa ya? Kira-kira min 1 ditambah 3/4 ya. Kan min 1 tambah 3/4 kan hasilnya min 1/4. F4. Dengan 9/4 itu berapa kalau kita pecah? Kan sama dengan 2/4 ya, 21/4. Nah, 21/4 kan bisa saja kita tulis 2 ditambah 1/4 ya. Nah, sama dengan 9/4. Kita ambil yang pecahannya lagi, kita ambil pecahannya. Ini pecahannya. Jadi kita ambil 3/4 X3
ditambah 3/4 X4 sama dengan nih, ambil pecahannya, 2-nya nggak usah diambil. 4, ya. Oh, juga sama dengan nih. Ini lebih besar sama dengan, ya, lebih besar sama dengan. Nah, ini dapat kendala baru nih, kendala baru ya. Yang sebelumnya kan 2 kendala, ini tambah 1 lagi kendala baru. Tapi kita ubah karena bentuknya standar simplex, simplex ya. Kita harus ubah ke bentuk standar ya, ubah ke bentuk standar simplex. Dimana kan tanda lebih besar sama dengan ini kita harus ubah ya. Jadi variabel apa? Temu ya, variabel select langsung. Ini menjadi 3/4 X3 ditambah 3/4 X4. Nah, karena lebih besar kan, jadi supaya sama dengan 1/4 ya. Nah, ini karena supaya menghilangkan yang lebih besar, itu kan harus kita kurangkan ya logikanya. Kurangkan misalnya variabel yang belum ada X5. Nah, kalau kita masukkan ke bentuk apa, simplex ya, itu kan min ini kan nggak bisa ya, karena bukan bentuk apa materi identitas ya. Nah, otomatis kita harus tambahkan variabel semu X6 itu. Nah, jadi seperti ini. Nah, sehingga zat barunya, itu zat barunya berapa tadi? Nah, saya balik ke slide berikut sebelumnya. Ini ya. Jadi zat sebelumnya itu 3x1 ditambah 4x2 ditambah, nah, variabel select-nya apa? Tadi ada tambahan baru ya, 3 dan x4, 0x3 tambah 0x4. Ini variabel select juga nih, x5 tambah 0x5. Ini variabel semu x6. Karena soalnya maksimum berarti koefisiennya bukan 0 ya, tapi min m ya, min m. Oke, jadi seperti itu. Maka kendala barunya nanti yang akan kita gunakan di Node 2 itu adalah ini. Ya, dan Z-nya sebesar ini. Gitu. Jadi nggak mungkin kan kalau kita menggambarnya menggunakan metode grafik. Oke, lanjut ya. Seperti ini penjelasannya. Nah, ini kita lihat. Ya, jadi sama ini tinggal dicocokkan aja. Sama ya ini nanti. Ya, hasilnya seperti yang bawah ini. Zatnya yang ini ya. Nah, ini kendala untuk Node 2-nya. Nah, kendala yang saya kotakkan yang di atas, yang di bawah ini, yang bawah ini. Ini nggak kelihatan ya. Zatnya yang di atas ini. Itu tetap dihitung dengan metode simplex seperti ini. Saya hapus saja ya. Jadi tetap ini dihapus. Kelihatan. Nah, jadi dari Node 2 tadi, Node 2 ini, nah dikerjakan lagi simplexnya sampai ketemu bilangan bulat. Ternyata di Node 2 belum ketemu juga nih bilangan bulat. Kerjakan lagi dengan simplex, caranya sama ya. Jadi dari iterasi terakhir ini kita buat kendala. Jadi di sini ada 3 kendala, nanti ditambah 1 ya. Ditambah 1 kendala. Ini yang masalahnya adalah X2, X1-nya sudah.
maka kita pilih X2-nya ya. Yang nanti yang kita ambil pecahannya saja. Nah, tapi karena ada semu, nanti yang semu itu kita abaikan dalam mengambil pecahannya. Jadi sisa min 2/3 sama dengan 5/3 gitu ya. Nah, ya. Min 2/3 sama dengan 5/3. Jadi yang semu ini 2/3 yang ini, 2/3 ini diabaikan. Nah, itu caranya sama sampai ketemu ini lanjutan lagi program 3. Nah, ini ketemu ya. Ketemu bilangan bulat X1-nya 0, X2-nya 3. Nah, kira-kira kan sama ya hasilnya seperti kasus metode cabang batas tadi. Ini kasusnya sama. Oke, ini nanti silakan dicoba sendiri ya. Coba sendiri cara-caranya. Ya mungkin kira-kira ya, sampai sini aja ya materinya. Kira-kira ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya, ya, jadi di sini nah bisa dibayangkan ya. Ya terasinya ya membuat kalau menggunakan simplex ya buat beberapa tabel simplex. Nah, beda seperti latihan kita yang pertama ya. Jadi satu kasus ya cukup aja satu tabel simplex ya dengan beberapa iterasi. Kalau di sini nah, beberapa tabel simplex dengan beberapa iterasi ya. Sama juga tadi menggambar grafik juga ya. Ya, grafiknya nggak hanya satu tapi beberapa tergantung simpulnya ya berapa cabang yang terbentuk. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, itu nilai postasnya kemarin udah keluar ya. Nanti yang nilainya kurang ya nanti bisa belajar lagi ya. Ya, belajar lagi diminta jawabannya sama temannya yang benar itu. Sambil dilihat cara-caranya. Oke, kalau nggak ada sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.